Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmadani dari kelas 2 di Agribisnis dengan NIM 44412300134. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram dahan daun pada tugas praktikum mata kuliah Statistika dan Data Science. Selanjutnya, apa sih diagram dahan daun itu? Diagram dahan dan daun atau stem and leaf plots adalah cara menyediakan data dalam bentuk dahan dan daun. Newbold et al. Tahun 2013 menjelaskan bahwa diagram dahan dan daun merupakan suatu penyajian alternatif untuk histogram. Cara ini dibentuk dengan membagi digit angka untuk setiap angka menjadi dua kelompok dahan dan daun. Kemudian ada bagian-bagian dari dahan dan daun. Yang pertama itu ada batang atau stem, ini yang disebut dahan juga sebenarnya. Merupakan bagian ini mewakili bagian awal dari nilai observasi data, biasanya berupa digit-digit yang lebih besar. Batang ini menunjukkan kategori umum dari data. Kemudian ada daun atau leaf. Bagian ini mewakili bagian akhir dari nilai observasi data, biasanya berupa digit-digit yang lebih kecil. Daun ini menunjukkan kategori spesifik dari data. Seperti contoh yang ada di samping kanan ini, yang angka di sebelah kiri merupakan bagian batang atau dahan ya. Terus yang sebelah kanannya ini bagian daunnya. Bagian batang ini biasanya cenderung bernilai ratusan, puluhan, dan sebagainya. Pokoknya angka-angka yang biasanya ditaruh di depan, dan daun ini biasanya berupa angka-angka yang satuan seperti ini. 1 dan batangnya ada 1 nilainya, berarti bernilai puluhan 10, dan daunnya ada 1, berarti nilainya 1 satuan. Berarti nilai data pada yang ini merupakan 11 gitu. Selanjutnya ada studi kasus yang akan saya uji datanya pada RStudio. Studi kasus di sini merupakan sebuah peneliti pada bidang pertanian sedang melakukan sebuah observasi mengenai komposisi pupuk yang digunakan pada tiap petani pada luas lahan yang tentunya berbeda-beda. Dalam hal ini, ia turun langsung ke lahan pertanian untuk mendapatkan data primer yang nantinya dapat ia olah. Setelah melakukan observasi, ia mendapatkan sebanyak 40 data dari setiap petani dengan luas lahan yang tentunya juga berbeda-beda. Dari data primer tersebut, ia akan membuat sebuah diagram dahan daun untuk memudahkannya dalam mengurutkan frekuensi data dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti itu. Dan di sebelah kanan saya ini ada lampiran data primernya. Ini disebut 20-20 ya, karena kalau misalnya saya urutkan secara 40 ke bawah itu nggak muat nanti ininya tabelnya. Jadi saya urutkan sebelah ini 40 data dan ini tuh data pupuk yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Jadi setiap petani itu berbeda-beda. Selanjutnya ini ada langkah-langkah pada RStudio. Selanjutnya kita akan membuat RStudio. Berikut merupakan tampilan awal pada aplikasi RStudio. Di sini untuk mengolah data kita pilih opsi paling pojok kiri atas, kemudian menu RScript. Kita klik dan sebelum itu saya akan menulis nama saya dulu sebagai identitas. Enter, kemudian NIM saya, enter kembali, kemudian kita buat judul dengan menggunakan hashtag. Di sini saya buat judul diagram dahan dan daun. Oke, kembali enter. Selanjutnya, data yang saya gunakan akan saya import pada kolom environment import dataset. Karena tadi data yang saya gunakan itu merupakan bentuk Excel, maka saya import from Excel. Selanjutnya di sini kita pilih browse. Sini nanti sebenarnya itu ada tampilan choose file dari manager file yang ada pada bawaan laptop kita ya. Kemudian saya pilih data saya ini dengan nama data pupuk. Kemudian open. Tunggu sampai data yang kita gunakan muncul pada kolom data preview di sebelah sini. Nah, ini datanya sudah muncul, kemudian kita import. Kemudian di sini pastikan sudah masuk pada kolom global environment. Di sini ada 40 ops masuknya maksudnya tuh ada 40 data of one variable, ini maksudnya ada satu kolom ke bawah.
Nah, seperti ini contohnya. Ada untitled baru tentang data kita. Seperti ini. Kembali ke untitled 1. Sebelum itu, panggil dulu data yang telah kita import dengan mengetikkan nama data kita. Data pupuk ini. Kita klik, kemudian Ctrl Enter. Data kita akan muncul pada bagian konsol seperti ini. Ada 10 data yang ditampilkan dengan pengertian 30 more rows. Maksudnya ini ada 30 data yang tidak ditampilkan tapi masuk ke dalam bagian dari data kita. Jadi hanya 10 data teratas yang ditampilkan pada bagian konsol. Kemudian kita baca data kita terlebih dahulu dengan mengetikkan sintaks summary. Dalam buka kurungnya kita ketik nama data kita. Data pupuk, diklik, kembali Ctrl Enter. Di summary akan ada tampilan pada konsol seperti ini dengan identifikasi merupakan nilai minimum, kuartil pertama, median, mean, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Setelah kita mendapatkan penjelasan detail mengenai isi dari data kita buat diagram dahan daunnya dengan mengetikkan kembali sintaks stem ini. Kemudian kita ketik nama data kita, nama file data yang kita gunakan, data pupuk. Kemudian pencet shift barengan dengan angka 4 sampai keluar logo dolar seperti ini. Kemudian pupuk, karena kolom dari data yang saya gunakan itu berjudul pupuk. Lalu kembali Ctrl Enter. Ini merupakan tampilan diagram dahan dan daun yang telah kita olah datanya. Di sini the decimal point is 1 digit to the right of the stem and leaf. Ya, di sini ada 1 dan 5. Pokoknya angka yang di sebelah kiri saya ini merupakan angka yang bernilai puluhan, karena data yang kita gunakan tadinya di sini itu nilainya mulai dari puluhan semua, dari belasan sampai puluhan. Jadi 1 sampai 5, 1 ini bernilai 10 dan 5 bernilai 5 satuan, sehingga datanya itu dimaksudkan ada nilai datanya 15. Lalu di sini kan ada 2 dan nolnya itu ada 2 nih. Berarti datanya ini berupa data puluhan, 20, dan 00 ini berupa 0 satuan. Sehingga data 20-nya ini dimaksudkan ada 2 frekuensi data yang bernilai 20. Lalu kita penjelasan mengenai interpretasinya. Setelah mengetahui pada langkah-langkah RStudio yang telah saya sampaikan tadi, selanjutnya kita memuat interpretasi yang telah kita uji dan olah datanya tadi. Interpretasi. Pada sintaks summary, konsol akan muncul mengenai detail tentang data kita mulai dari nilai minimum, yaitu 15, nilai maksimumnya 95, meannya 53,85, mediannya 53,50, kuartil satunya 28,25, kuartil 3-nya 77,25. Kenapa kuartil 2-nya nggak ada? Karena kuartil 2 ini nilainya sama dengan nilai median. The decimal point menunjukkan bentuk visualisasi dari diagram dahan daun dari satu set data yang berjumlah 40. Jadi data yang saya tampilkan tadi ada 40 data. Angka 1 sampai 9 di bagian kiri menunjukkan angka puluhan yang biasa disebut sebagai batang atau dahan atau stem, dan angka di sebelah kiri berupa satuan dari angka-angka di kanan sesuai dengan banyaknya data yang tertera pada dataset di Excel. Bagian ini biasa disebut daun atau urip. Selanjutnya, kesimpulannya, diagram dahan dan daun mempresentasikan mengenai bentuk lain dari diagram pada umumnya yang berupa grafik. Diagram dahan daun juga memberikan tampilan berupa urutan data dari yang terkecil sampai terbesar sesuai dengan frekuensi data yang ada. Sehingga peneliti dapat dengan mudah mengurutkan pola sebaran data penggunaan pupuk pada tiap-tiap petani dari penggunaan pupuk paling sedikit hingga paling banyak. Berkaitan dengan hal ini, maka analisis pengolahan data selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih efisien. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.